Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Bersyukur sekali bahwa pagi ini kita kembali dapat berjumpa untuk belajar bersama kitab As'ilatul Atfal Al-Imaniyah yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Muhammad Ar-Rakaf. Dan perbincangan ini meskipun judulnya berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan anak seputar iman, tapi perbincangan dalam kitab ini banyak berkaitan dengan bagaimana kita menanamkan iman kepada anak-anak kita. Selengkapnya kita akan segera belajar bersama Ustaz Bagus Birusuboto berdasarkan kitab ini. Mari kita sama-sama mendengarkan beliau. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ba'd. Pendidikan ini merupakan hal yang amat mendasar, kebutuhan yang pokok untuk membangun manusia ini. Ini merupakan alat untuk membentuk tindakan, untuk membentuk anak-anak dan memberikan dasar kepada mereka sehingga bisa menjalani setiap tahap dalam kehidupannya. Ada ini agak bukan mengulang ya, agak menegasi yang kemarin kita bicarakan. Ada hal yang perlu diingat oleh setiap orang tua, setiap pendidik, bahwa pendidikan ini adalah takwinul adatil hasanah, pokoknya, yakni pembentukan adat yang baik. Maksud dan nantinya menjadi hasil dari pendidikan yang baik itu adalah dan ini fungsi dari pendidikan adalah takwinul adatil hasanah, yakni untuk membentuk adat yang baik. Nah, kemarin kita pelajari ada lima thariqah, ada 5 cara yang biasanya ditempuh, lazimnya ditempuh untuk dalam proses pendidikan ini. Yakni ada al-irsyad, ada at-tadrib, ada at-taskif, yang ketiga gitu. Ada yang keempat tahdhib, kemudian yang kelima al-mumarasah. Kalau al-irsyad itu pendidikan dengan pemberian pengajaran, penjelasan, pemberian petunjuk sehingga anak ini mendapatkan arah yang benar, mendapatkan pengetahuan yang betul. Kemudian tadrib ini pelatihan-pelatihan, yakni upaya untuk menterampilkan anak terhadap pengetahuan yang mereka sudah punya ini. Karena kadang-kadang kalau cuma diajar saja, anak diajar renang, maka anak ini belum tentu bisa berenang meskipun dia mengetahui cara berenang. Maka perlu ada tadrib. Kemudian kalau taskif ini pendidikan terutama kemarin kita bahasakan melalui pembudayaan. Kemudian tahdhib, sering kita pakai istilah nopo itu ya. Tahdhib yakni penataan. Jadi baik perilaku maupun pengetahuan itu ditata, dirapikan, dimanage sehingga menjadi sesuatu yang tersusun rapi, bagus, gitu, berguna, berfaedah. Dan juga ada olah badan, bukan olahraga sekedar menguatkan badan saja, bukan, tetapi menata badan, menata perilaku, ya, olah fisik sehingga seseorang itu bisa menjalani sesuatu sebagaimana ilmu yang benar ini. Nah, begini,
pendidikan itu dengan menggunakan salah satu atau lima metode tadi itu bermaksud utama untuk menjaga fitrah, lalu menata dan mengarahkan fitrah dengan segenap pemberian dari Allah Subhanahu wa taala ini, sehingga sesuai dengan kemaslahatan yang layak, kemaslahatan yang diperlukan. Dan ini rupa-rupanya perlu nggak diniang-niangkan, karena sebagian orang itu tergeser, terpeleset sejak awal. Ya, ini pendidikan itu apa? Pendidikan itu untuk mencapai keunggulan dibandingkan orang yang lain. Oh, bukan. Pendidikan itu apa? Pendidikan itu ya supaya orang itu menjadi sejahtera. Oh, juga bukan. Maka yang paling mendasar, sebagaimana terungkap semenjak kalimat awal di 25 ini, itu ditanamkan oleh Syekh kita ini bahwa pendidikan itu adalah penjagaan fitrah dan pengarahan fitrah dan segala pemberiannya ini untuk mencapai kemaslahatan yang layak. Maka pentingnya pendidikan imaniyah di masa anak-anak ini, dilanjutkan di 26 ini karena merupakan tahap taksisiyah, istilahnya begitu. Karena merupakan tahap pendasaran yang nantinya kehidupan orang itu dibangun di atasnya. Kemarin kita tegaskan, kalau pondasinya, kalau dasarnya ini lemah, rapuh, maka sebagus apapun bangunan yang ditarik di atasnya itu akan runtuh. Dan merupakan kesalahan banyak orang, yakni tergesa-gesa, terburu-buru untuk membaguskan bangunannya, kemudian banyak bergaya di dalam penampilannya, tetapi sungguh lalai di dalam penguatan pondasinya, sehingga mereka terkejut manakala segala gemerlapan bangunan yang di atasnya ini runtuh, yang sesungguhnya disebabkan oleh rapuhnya asasnya. Maka menanamkan keimanan ini, kita sebelum berbincang yang lebih rumit dan lebih panjang lebar, itu haruslah diingat, ini sangat-sangat penting di masa-masa taksisiyah, di masa-masa pendasaran, pemondasian, supaya segala yang dibangun di umur hidupnya itu, di sepanjang hidupnya itu menjadi baik. Nah, celakanya hari ini perkara yang dikatakan oleh mu'alif banyak dilalaikan. Maka dikatakan oleh mu'alif ini di 28 itu ya. Ini sengaja saya pilih beberapa kalimat emasnya itu ya. Di halaman 28 itu, kunna fil madi, kita dulu itu di zaman yang lampau mendidikin anak itu di lingkungan yang tertutup. Nah, hari ini kita mendidikin anak itu di lingkungan yang sedemikian terbuka, sedemikian pintunya terbuka, jendelanya terbuka dari berbagai arah pelosok di dunia ini ya. Jadi pengaruhnya itu bukan hanya luar kampung, bukan hanya luar negeri dekat, tetapi dari segala penjuru itu bisa menjangkau anak-anak kita ini. Maka Masya Allah ini ya, di 29, at-tarbiyatul imaniyah darurah. Maka dikatakan pendidikan keimanan ini adalah sesuatu yang sangat pokok, sesuatu yang primer.
orang makan banyak memperbanyak hal-hal yang terasa enak di lidah, tetapi kalau tidak bergizi maka orang itu akan limbung kemudian jatuh karena kebutuhan pokoknya tidak terpenuhi. Mosok mangan kayak kerupuk tau harap-harap gitu, nanti dia buruk gizi. Maka dikatakan di sini al-ihtimamu bi ta'limil imaniyah linnas, mementing-mentingkan taklim iman kepada manusia pada umumnya, mendakwahkan kepada mereka, termasuk juga di sini adalah kepada anak-anak. Dikatakan huwa manhajul anbiya, ini merupakan manhajnya para nabi alaihi salatu wassalam dan orang-orang soleh sesudahnya. Jadi manhajnya para nabi dalam membangun manusia itu adalah ihtimamu bita'limil iman gitu. Jadi kalau orang pendidikannya itu segaris searah dengan pendidikan yang dilakukan para nabi, itu harus mementing-mentingkan pendidikan iman. Jadi manhajnya pendidikan para nabi itu adalah ihtimam bita'limil iman. Sebagaimana ayat yang sudah kita baca kemarin ya, bagaimana contoh para nabi. Oh ya, ini saya teringat perkataan Ustaz Paulus yang menyampaikan bahwa sebagian orang tua itu punya salah paham bahwa ngurusi anak itu cuma waktu masih kecil saja. Setelah gede-gede, setelah tua-tua, dewasa-dewasa itu sudah tidak perlu perhatian, tidak perlu cawe-cawe, apalagi dalam soal keimanannya. Bahkan sebagian orang mengatakan, sudah tidak usah, itu kan sudah gede, sudah bisa mikir sendiri. Ternyata ini biar teringatkan lagi, ternyata manhajnya para nabi itu memperhatikan anak, bahkan dalam soal keimanannya hingga mereka itu dewasa. Ini para nabi ini sebelum mati pun masih menanyai pada anaknya, mata buduna mimbati. Padahal anak-anaknya sudah gede-gede, sudah berkeluarga. Kan Nabi Yakub itu anaknya, Yusufnya saja ketika Nabi Yakub meninggal itu sudah jadi pembesar di negaranya, sudah jadi maha menteri begitu. Itu masih juga ditanya mata butuh nami mbak, padahal ngasihnya sudah puluhan tahun. Ini menunjukkan bahwa ihtimam kepada keimanan pada anak ini bahkan tidak terbatasi ketika mereka dikatakan mencapai akil balik. Kalau nggak usah diajari kan sudah akil balik, itu sudah bisa mikir sendiri. Maka ini tidak cocok, ini tidak sepenuhnya cocok terhadap manhajnya para nabi. Nah, saking pentingnya pendidikan iman ini di 30 pendidikan iman ini, saking pentingnya dikatakan anna ta'limal iman huwa ra'sul ulum wa asasuha. Bahwasanya pendidikan iman ini merupakan pokok ilmu, merupakan kepalanya ilmu dan dasar-dasarnya ilmu. Maksudnya gimana nih maksudnya? Maksudnya itu ketika anak-anak itu sudah dididik iman ini, sudah ditanamkan di dalam kolbunya, dan dia sudah mencocoki manhaj nabawi, maka ibadah dan seluruh ranting-ranting cabang itu akan menjadi pengikut dari hal ini. Gitu. Kalau pendidikan ini baik, maka seluruh, saya ulangi penekanannya maka seluruh ranting-ranting keagamaan itu akan mengikuti pokoknya. Demikian juga mengingatkan bahwa masalah-masalah yang sering ditanyakan, dikemukakan, yang sesungguhnya dia kelasnya itu kelas buruk,
itu muncul bersumber dari buruknya induknya. Kalau induknya buruk, orang hanya memperbaiki rantingnya saja, maka dia sampai capek, dia sampai bingung, itu dia nggak habis-habisnya menghadapi kesulitan persoalan ranting sesungguhnya. Padahal sesungguhnya itu disebabkan kelalaiannya dalam mengokohkan Ra'sul Ulum wa Asasuha. Ini di 30 gitu ya. Masya Allah ya. Dengan kalimat yang lain menegaskan mengenai soal ini di 31 pertengahan itu ada kalimat wa akhiran inna tarbiyatal imaniyah, sesungguhnya pendidikan keimanan itu tauqirul istiqrar ar-ruhi, gitu ya, wal amnil nafsi lil atfali. Jadi sesungguhnya pendidikan keimanan itu menyediakan keteguhan ruh dan keamanan jiwa untuk anak-anak. Ini apa nih? Ini istilah jiwa yang merasa tidak goncang, merasa tidak insecure, sehingga bisa tumbuh dengan normalnya, dengan sehatnya itu. Di sini diistilahkan dengan memakai dua istilah ya, al-istiqrarul ruhi dan amnun nafsi. Jadi keteguhan roh dan keamanan jiwa ini. Kemudian ada target-target umum, atau kemarin kita memakai istilah tema-tema umum, tapi ini target-target umum yang hendaklah target-target yang hendaknya diangankan untuk dicapai oleh upaya pendidikan ini. Kalau target besarnya, ya, target besarnya ini dikatakan innal hadfal am, ya, target umumnya, target besarnya untuk pendidikan itu adalah tahqiqul ubudiyah, gitu. Tahqiqul ubudiyah bil haqqah lillahi ta'ala. Ini target umum dari pendidikan, target besar dari pendidikan itu adalah tahqiqul ubudiyah. Gimana terus? Jadi kalau secara terjemah agak bebas, mudah dipaham gitu ya. Ini upaya untuk membentuk kekokohan, kemampuan yang kokoh untuk menunaikan ibadah secara sempurna kepada Allah Ta'ala, atau dengan lebih ringkas lagi melakukan pendidikan itu untuk menyempurnakan peribadahan, agar mampu menyempurnakan peribadahan kepada Allah Ta'ala. Karena orang itu banyak yang beribadah, tetapi sesungguhnya beribadahnya itu, kata orang Jawa, tidaklah sebegitu mingsro dalam menunaikan hak-hak Allah Ta'ala. Mingsro? Iya, mingsro. Pantes dong, yang agak di Jombang nggak ada kata mingsro. Kan begini, ini kita mengerti. Orang itu banyak yang menilai kesungguhan ibadah itu dari sekedar rasa sudah kerasnya dia melakukan upaya beribadah. Padahal sesungguhnya
ibadah itu ukuran yang benar adalah seberapa sempurna hak Allah Ta'ala itu sudah kamu lakukan. Kalau ukurannya itu adalah seberapa sudah merasa sungguh-sungguh kamu melakukan ibadah, itu nanti orang itu cepat merasa besar sudah dan merasa berjasa atas ibadah yang dia lakukan. Hanya karena dia sudah merasa rekoso, sudah merasa menerjang kesulitan dalam melakukan ikhtiar ibadah ini. Padahal kalau diukur dari hak Allah Ta'ala yang ada pada dirinya, itu tuh dia melakukan dengan sangat-sangat belum pantas gitu. Oh ya, misalnya tadi ya bisa pantas. Oleh karena disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu istighfar. Kan Rasul ini dikatakan sehari istighfar 100 kali. Kemudian pertanyaan para ulama, lu istighfarnya Rasul itu untuk apa? Bukankah Rasul itu manusia yang paling sempurna dalam beribadah, yang paling keras dalam beribadah? Maka ulama menjelaskan bahwa istighfarnya Rasul itu antara lain disebabkan perasaan belum sepenuhnya bisa menunaikan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ini al-hadful am litarbiyah wa tahqiqul ubudiyah al-haqqah. Ini bisa orang itu dididik supaya bisa melakukan peribadahan sesempurna-sempurnanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tetapi ini perlu penjelentrehan ini. Target yang besar ini perlu pendetailan ini. Maka kemudian dibuatlah ini pendetailan menjadi 4, kita menyebutnya 4 target furu', 4 target cabang, 4 tema cabang dari tarbiyah itu. Kemarin kita sebut apa? Yang pertama, menumbuhkan akidah yang benar. Jadi target utama dan pertama dari penjelentrehan supaya orang bisa menyempurnakan ibadah tadi adalah menumbuhkan akidah yang benar. Ini untuk mempersiapkan agar anak-anak itu menjadi hamba yang soleh, yang mengibadahi Allah Ta'ala ala huda wa basirah, yakni mengibadahi Allah Ta'ala berdasarkan dalil, berdasarkan ilmu gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, target ini disebut target furu ya, dari yang target besar tadi. Yang kedua itu adalah menjadikan pribadi yang mampu berakhlak terpuji. Ini merupakan target besar dalam pendidikan, disebabkan sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyimpulkan misi utama kerja beliau mendidik manusia itu dengan hadisnya yang sangat masyhur, kita banyak kenal, kita banyak hafal. Rasul mengatakan sebagai simpulan misi besar dari tugas beliau itu adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kalau lafaz yang dikutip oleh Syekh kita ini liutammima sholihal akhlak, itu berarti maknanya sama, makarim sama sholih di sini sama. Pendidikan yang mengabaikan, yang sama sekali tidak menjadikan pencapaian berakhlak baik dalam upayanya, itu berarti semenjak awal dia sudah gagal, sudah jelek. Jadi mengkongkol kalimat nendang gitu. Jadi apapun yang dilakukan orang, dia pakai nama Islam, apalagi memakai nama pendidikan Islam,
yang tidak mementingkan pencapaian berakhlak baik ini dalam dirinya, itu sudah jelek, sudah gagal semenjak awalnya. Karena Rasul saja meringkas, menyimpulkan misi kerja beliau yang mulia itu untuk mewujudkan akhlak yang soleh, akhlak yang mulia. Wah, ini berarti merontokkan sedemikian banyak aliran pendidikan ini. Pendidikan itu baik apa tidak? Lah, dia mau mencapai akhlak mulia atau tidak? Kalau tidak, ya jelek. Kemudian yang ketiga nih, kalau menumbuhkan perasaan jama'i, menumbuhkan perasaan jama'i, perasaan berjamaah dengan muslimin khususnya, jamaah muslimin dan manusia ini pada umumnya. Jadi dengan hal yang ketiga ini mencerdaskan, menjadikan seseorang itu mampu berperasaan peduli dan belas kasih kepada masyarakatnya, dan dia merasa terikat persaudaraan dengan masyarakatnya. Ini perasaan yang sangat penting ditumbuhkan. Kalau tanpa ini berarti hasilnya dari pendidikan itu cacat. Karena Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Oh, gini saya sisir ini. Ini ada penjelasannya yang sangat berkesan begini. Peringatan ulama mengenai hati-hati. Sampeyan hati-hati terhadap pengelompokan yang akhirnya menghasilkan perpisahan berdasarkan warna kulit, kebendaan, kebangsaan atau yang lainnya. Karena ini gejala di seluruh manusia. Orang itu bergerombol, berkelompok berdasarkan persamaan yang ada di antara mereka. Yang punya mobil sama berkelompok. Nanti yang punya warna kulit sama berkelompok. Nanti yang punya bahasa yang sama berkelompok. Kalau tidak hati-hati, maka nanti kelompok-kelompok ini itu akan berujung menjadi sekat yang akhirnya mencacati, menggerogoti perasaan jama'i di kalangan muslimin ini. Padahal harusnya kita ini dengan belajar agama, menjalani agama ini itu menghasilkan mampu untuk bersaudara, dan harusnya memang begitu dengan orang-orang yang sama-sama mempunyai iman. Lah kok ada hal yang ditumbuhkan, kok ada hal yang dibangun, yang dikuatkan pada diri orang, tapi hasilnya tidak mampu bersaudara karena keimanan ini, berarti itu pendidikan yang cacat berarti. Oke. Wah, ini makanya yang keempat, sampailah nanti kita akan pada asas pendidikannya ya, kemarin apa? Ma'rifi sama Amali. Amali. Yang keempat itu adalah membentuk pribadi yang seimbang, seimbang, proporsional. Sehingga ini nanti berhasil mewujudkan pribadi yang berbuat dan bermanfaat untuk masyarakatnya. Ini hal-hal yang menampakkan dengan jelas kepada kita kebutuhan untuk memulai pendidikan imaniyah ini semenjak yang benar ini, semenjak masa anak-anak yang mereka itu di masa-masa pembentukan, di masa-masa pertumbuhan ini.
Baik, apa ini? Hal penting berikutnya yang kita bicarakan yakni asas pendidikan yang mestilah orang memahaminya supaya berhasil dalam membangun asas itu kemarin ya. Yakni di sini itu ada sejumlah asas yang perlu diperhatikan untuk membangun bangunan pendidikan ini. Dan kita bisa ringkaskan menjadi dua besar. Kemarin ini sudah diperingatkan ini sama sudah ditanya Ustaz Fauzul ya. Ini setelah saya pandangi, oh ini yang kemarin melompat kita perlu sebutkan. Jadi asas pendidikan itu kalau kita ringkaskan ada dua. Yang pertama namanya asas ma'rifi, yang kedua itu asas amali. Yang asas ma'rifi itu kita bisa juga menjadi dua hal, yakni yang tercakup dalam asas al-ma'rif ini ada dua, yakni ilmu dan iman. Oke, perlu diperjelas begini. Yang dimaksud jangkauan cakupan dari ma'rif ini adalah hal-hal yang melibatkan pengetahuan, gitu ya, yang melibatkan pengetahuan menuntut kepahaman. Gitu. Jadi lebih banyak hal-hal yang bersifat teori, bersifat menyentuh pemikiran. Gitu. Sedangkan asas amali ini adalah hal-hal yang terkait dengan tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan. Ngaten. Jadi kalau pembagian pertama tadi asasul ma'rifi itu mencakup dua hal, yakni iman dan ilmu tadi. Kalau berkaitan dengan iman, maka mudah-mudahan ini membantu. Berkaitan dengan ilmu itu ada dua isi sekaligus dua fungsi dari pengetahuan yang dicurahkan kepada anak. Yang pertama itu miftahul fahmi. Ya kan di sini bahwa yang pertama itu miftahul fahmi. Kemudian yang kedua itu adalah bina'ud dawafi as-sulukiyah. Jadi ilmu itu perlu dicurahkan kepada anak, dan ketika ditanya nanti apa fungsinya dan apa saja yang perlu dicurahkan kepada anak ini, maka ini adalah pengetahuan yang pertama, jadi pengetahuan yang mampu menjadi miftahul fahmi, yakni pengetahuan yang bisa menjadi kunci atau pembuka kefahaman. Nah, yang kedua itu adalah pengetahuan yang bisa membangun motif, membangun dorongan-dorongan untuk mau dan mampu bertindak. Ini biasanya kelompoknya pada kelompok motivasi. Ya. Jadi hal yang sangat penting itu adalah ilmu yang kedua, bagian dari isi maupun nanti fungsi yang dituntut dari pengetahuan apa yang perlu kita curahkan kepada anak, bukan hanya yang menjadikan dia pintar atau pandai, paham, tidak, tetapi yang kedua adalah ilmu atau susunan pengetahuan yang mampu untuk membangun motivasi bertindak. Terus kemudian langsung ringkas membangun motivasi membangun motivasi berperilaku.
anak itu bukan cuma diajari, dilatih untuk takbir, tetapi lebih mendasar lagi. Sebelum takbir itu ada dorongan motivasi perilaku. Ini jadi ini kalau kita kaitkan bina udawafi asulukiyah ini dibangun di bawah bendera, di bawah bab al-ilmu. Gitu. Jadi bukan dibangun di bawah bendera sentuhan emosi. Artinya motivasi yang benar itu bukan menyentuh aspek syu'uriyah, tetapi justru yang lebih kokoh itu dibangun di atas al-fahmu, dan kemudian dari sana muncullah secara sengaja diarahkan untuk tumbuhnya dorongan-dorongan berperilaku. Ya, dawafik sulukiyah tadi. Karena kalau nggak ditegas itu sebagian orang memperbanyak porsi Motivasi. sentuhan emosional. Seolah-olah kemudian dia bulat-bulat apa? Iya. Apakah kalian ingin jadi ini? Berkobar-kobar gitu Iya. Antara lain misalkan dia orang itu punya motivasi kaya, orang itu pengen jadi orang kaya, bisa jadi orang kaya kalau disentuh keinginan besarnya untuk kaya, sentimen emosionalnya untuk kaya, itu yang lebih berfungsi daripada yang paling kaya angkat tangan. pemahaman yang benar gitu. Ya, maka dari sini saya menjadi lebih nangkep gitu ya keterangan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dengan demikian dimungkinkan seseorang itu memiliki himmah aliyah dan sekaligus tawad nafsuhu wa khasa'at nafsuhu. Artinya himmahnya cita-citanya tinggi, tekadnya kuat, tetapi jiwanya itu khusyuk. Kalau motivasi yang lebih mengaduk-aduk emosi, membangkitkan keinginan-keinginan itu justru jatuhnya kepada sepertinya seolah-olah cita-citanya tinggi, tapi sebenarnya bukan. Wadanat himmatu wa tawat nafsuhu, kita sebut bikul. Jadi nafsunya melambung, itu sebetulnya cita-citanya rendah, yang tinggi itu angen-angennya. Angen-angennya itu angen-angen yang muncul dari nafsunya tadi. Dari picuan-picuan yang disebut motivasi dan hanya menyentuh aspek syukuriyah. Maka ini tadi penegasannya penting ya. Titik perbedaan yang sangat mendasar, fundamental. Jadi ini mau psikologis sekali. Ya, rezeki dari Allah Ta'ala, penegasan bahwa monggo Tibersani dilihat bahwa penumbuhan tadi bina tawafi asulukiyah itu kaitannya dengan ilmu, pemberian pemahaman, curahan pengetahuan yang benar sehingga dia dengan demikian sekaligus menjadi alat evaluasi motivasi yang kita berikan pada anak-anak di rumah maupun di sekolah itu, membangun al-fahmu wa bina'ud dawafi' as-sulukiyah, ataukah justru hanya mengaduk-aduk aspek syu'uriyah, aspek emosionalnya. Dan ayatnya itu di situ juga disebutkan sama antara yang berilmu dengan yang tidak berilmu kan. Maka titik letaknya itu ilmu. Artinya dari sini penataan pendekatan motivasi itu harusnya basisnya sangat mendasar perubahannya, termasuk pendekatan-pendekatan, cara-caranya, teknik-tekniknya dengan demikian sangat mendasar. Ketika dasarnya berubah, maka seluruhnya bangunan di atasnya berubah. Lakotumnya berubah, akhirnya berubah juga. Jadi ini, Masya Allah ini. Ngeten iku. Nek jebul ya kudu alon-alon nih. Nek mboten alon-alon ora. Gas-gas itu mboten ngono iki. Iya. Dan kemarin kita diingatkan bahwa
khobar itu tidak cukup, pengetahuan itu tidak cukup, tapi dalam menapai jalan untuk berpengetahuan, ingatlah juga dua hal. Yang pertama itu mencari pengetahuan bermanfaat. Kemudian yang kedua, berlindung, mestinya juga menghalang-halangi, membersihkan dari pengetahuan yang tidak bermanfaat. Karena belajar saja tidak cukup. Belajar itu harus tahu meraih pengetahuan yang nafi, bermanfaat, dan yang kedua berlindung dari pengetahuan yang tidak bermanfaat. Dan pengetahuan yang tidak bermanfaat ini mencakup juga pengetahuan yang tidak, yang justru paling pokok nih dalam diri kita, yakni pengetahuan yang tidak menjadikan orang mampu menyempurnakan peribadahnya kepada Allah Ta'ala, tidak menjadikan Allah ridha kepada dia, tidak menjadikan dia semakin mendekat kepada Allah Ta'ala. Termasuk juga ini bukan hanya ilmu sihir atau ilmu nyopet apa ilmu, tapi juga ilmu-ilmu agama yang tergolong tidak bermanfaat, karena ternyata ilmu agama itu untuk orang itu ternyata ilmu yang tidak menjadikan dia taqarrub ilallah. Nah, kemudian yang kedua, ini asik juga nih, yakni al-iman itu dimasukkan dalam cakupan asasul ma'rifi. Itu maknanya iman itu dibangun dengan ma'rifah, dibangun dengan ilmu yang benar, dibangun dengan ilmu yang semestinya. Pengetahuan itu menghasilkan hal yang disebut sebagai keyakinan yang mengeram. Keyakinan itu tidak tumbuh dari hal-hal emosional. Nah, karena ada orang yang diyakinkan merasa mantap dengan hal-hal yang sebenarnya hanya diaduk-aduk aspek rasanya. Betul. Gitu. Artinya di sini ada hal yang mendasar juga, bahwa dengan demikian ilmu itu juga bukan cuma sekedar khobar, melainkan sesuatu yang memahamkan, mematangkan ilmu sekaligus menggerakkan jiwa untuk meyakini. Artinya bukan cuma aspek rasa sehingga dia meyakini tanpa ilmu, tapi juga bukan cuma mengetahui teorinya tapi tidak meyakini. Iya. Ini asas pendidikan yang dibilang asas pertama, yakni asas ma'rifi. Itu mencakupi nanti menghasilkan pemahaman dan menghasilkan dorongan yang kuat untuk melakukan tindakan-tindakan, melakukan perbuatan-perbuatan yang dituntut untuk mewujudkan kemaslahatan itu. Kemudian yang kedua, ini disebut dengan asasul amali, yakni asas-asas yang bersifat tindakan. Ya, ini mencakup tiga hal, yakni yang pertama itu ubudiyah, kemudian yang kedua itu tatbiq, kemudian yang ketiga itu akhlak. Ini untuk yang baru pertama menyelami ini, menyinggung ini, terus bedanya di mana nih? Ini bedanya terus kekhususan masing-masing itu dalam soal yang apa ini? Maka yang pertama tadi, bagian dari asasul amali tadi, yang pertama itu adalah soal al-ubudiyah. Ya. Maka dikatakan pendidikan yang sukses, pendidikan yang berhasil, pendidikan yang menjayakan itu harus mampu membentuk dakhili shadiq, namanya gitu. Harus mampu membentuk dakhili shadiq.
yakni niki kalih patos setilah sing hampir di jadi internal secara internal intrinsik dia ini jujur gitu ya. Ya jadi pribadi yang memiliki integritas internal intrinsik yang benar. Hasil bagian sisi dalamnya itu perlu cari beristilahan yang ketika orang membacanya langsung nangkep maksud ini. Kalau khariji faktor luar itu namanya lahiriah. Ini batinnya. Kalau faktor dalam namanya batinnya. Nah, maksudnya jadi pendidikan ini harus menghasilkan, artinya dia menjadi pribadi yang apa namanya, jujur batinnya ya. Secara batinnya dakhil, berbatin benar, berjiwa benar. sisi dalam yang benar. Iya. Ini bukan hanya jujur, dia benar gitu. Betul. Benar ya. Dengan demikian bukan cuma internal itu, melainkan memang melekat dalam dirinya intrinsik. Iya. Nanti karena ini artinya dia ini punya sifat diri, ini kan punya sifat diri. Ya, sifat diri yang sifat diri yang baik, yang benar gitu ya. Nah ini mampu membangun jati diri ya, pada anak. Jadi bukan hanya ini sekaligus sindiran kepada segenap pendidikan yang hanya poles-poles lahiriah dan poles-poles hal-hal yang sebetulnya belum masuk ke kategori dakhili, sehingga tidak bisa menjadi pribadi yang utama jizah. Iya, gitu. Ini banyak sebutan-sebutan istilah-istilah yang perlu penguraian ini. Nah, untuk lebih bikinnya itu kalau orang punya dakhili yang sotik tadi, yang benar tadi, itu hasilnya adalah anak itu berkepribadian begini. Dia akan mengarahkan hidupnya. Dia akan akan mengarahkan hidupnya, memiliki orientasi hidup, yaitu mukhlisan. Dan bukan hanya mukhlis, tetapi juga yang dia ini murtabit, daiman selalu mengkaitkan dirinya dengan Allah Ta'ala. Itu hasil dari dakhili sotik. Soalnya kalau nggak diginiin, itu nanti orang dipelintir. Maaf ini misalkan hanya punya karakter bagus, mental bagus. Tapi kalau orang punya daleman bagus ya, jiwa bagus, kalau mental bagus atau karakter yang baik itu, tapi tidak mengkaitkan dirinya dengan Allah Ta'ala, tidak menghadapkan hidupnya, mengorientasikan hidupnya kepada keridhaan Allah Ta'ala, itu bukan dakhili sotik, bukan, itu bukan maksudnya. Nah kalau orang itu mampu jadi orang yang punya sisi dalam yang benar tadi, maka suluknya dan fikrohnya itu akan benar, akan diarahkan kepada Allah Ta'ala. Ini bahkan ditegaskan ini, bahkan bukan hanya suluknya, bahkan bukan hanya tindakan luarnya saja, tetapi dia ini juga akan meluruskan, mengistiqomahkan ini cita-citanya, angen-angennya kepada Allah Ta'ala. Tinggi
cita-cita nggih harapan cita-cita terus mboten teng ngamut diatekno ngimpi ngeten nggih. Dreams di sana ngimpi niki napa? Niki cita-cita, harapan cita-citanya itu kepada Allah Ta'ala. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menasihati Mu'ad. Makanya Rasul itu menasihati Mu'ad begini. Setelah menyatakan aku ini cinta kamu ya Mu'ad, maka kamu jangan meninggalkan di ujung sholat. Ini sebagian fuqaha itu mengartikan ujung sholat itu qabla salam. Qabla salam. Jadi masih di dalam sholat qabla salam. Karena masih disebut ujung. Ya itu masih tasawuf itu ya akhir itu. Terus yang kedua menyatakan ini ba'da salam. Itu kamu jangan tinggalkan doa ini, yakni Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa bisa mengingatmu, untuk selalu bersyukur padamu, untuk bisa membaguskan peribadahan kepadamu. Ya. Maka ini pendidikan untuk orang itu paham bahwa bisanya beribadah itu bukan hasil dari kuatnya istihad, kuatnya mujahadah, ikhtiar, bukan. Bisanya beribadah itu karena isti'anah, karena pertolongan Allah Ta'ala. Maka kalau kita ringkaskan, seseorang untuk bisa jadi baik itu 3 kata ringkasnya itu adalah 1 isti'anah, 2 mujahadah, maka ini akan menghasilkan istiqomah gitu. Maka hendaknya orang itu memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala. Kemudian tadi yang kedua apa tadi? Mujahadah ya. Mujahadah itu kerja keras, usaha maksimal untuk melakukan peribadahan kebaikan. Nah hasilnya kalau dia isti'anah mujahadah, maka dia akan istiqomah, senantiasa lurus di dalam menjalani, menapai jalan menuju Allah Ta'ala gitu. Nah ini tidak terasa ini Saya Oke. Yang kedua tabik, ini perlu disinggung. Tabik itu yakni penerapan karena ilmu itu bukan hanya sekedar pengetahuan, itu dia tidak ada artinya tanpa buah yang bermanfaat dari penerapan. Dan sekaligus kalau melihat urutannya bahwa ini adalah asas amali, artinya kalau hanya anak diajari praktek sementara asas ma'arifinya itu lepas, ya dia hanya menjadikan terampil tetapi tanpa ruh, tanpa seperti robotik, mekanik robotik gitu. Dan ini sepertinya sepertinya menarik juga untuk mati, karena banyak anak-anak hanya diajari praktek sementara asas ma'rifinya kurang atau lemah atau bahkan lepas. Maka ini ubudiyah, tatbik. Kemudian yang ketiga, kalau itu semuanya dikerjakan bulat itu, dan ini termasuk juga dalam soal amal itu adalah sisi akhlak, yakni terhasilnya keindahan dan kemanfaatan kala orang itu berinteraksi dengan orang lain. Dengan demikian juga berarti bahwa kalau anak hanya diajari perilaku yang seperti seolah-olah seperti akhlak yang baik, sementara terlepas dari ubudiyah, itu juga bukan bagian dari tatbik terhadap ilmu, asas ma'rifinya juga terlepas, artinya dia hanya menghasilkan orang yang terampil tersenyum, tapi jiwanya dia hanya menghasilkan orang-orang yang baik dan terampil dalam tata lahiriah, tapi dia bukan soleh batiniah, bukan bagian dalamnya soleh yang terekspresikan dalam kebaikan lahiriahnya. Dia bukan orang yang rendah hati, meskipun dia pandai senyum dan menata kalimat yang bertata krama. Kira-kira begitu. Ya. Maka mengajari orang menata kalimat yang sopan dan
bertata krama yang baik kepada orang lain itu tidak cukup, karena itu tidak mesti merupakan tanda bahwa orang itu mempunyai sifat rendah hati, belas kasih kepada orang, dan respect dan hormat pada orang. Tidak. Sampai lebih perdalam lagi. Insya Allah ini menarik ini. Sebenarnya rasanya tidak cukup waktu kita, tetapi ala kulli hal waktu juga yang batasi. Insya Allah Selasa depan kita masih akan mengulang beberapa bagian untuk diperdalam, sebagaimana pagi ini kita mengulang beberapa bagian untuk diperdalam. Insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala karuniakan kepada kita tambahan ilmu dan rezeki kefahaman, dan mudah-mudahan Allah Taala jadikan majlis ini barokah sehingga kita semua dan anak-anak kita, keluarga kita tidaklah mati kecuali dalam keadaan halal fitrah dan fitrah. Sebab pendidikan iman sebagaimana disampaikan oleh Syekh Abdullah Ibnu Ahmad Ar-Rokaf, pada pokoknya adalah menjaga fitrah, dan menjaga fitrah itu tidak sama dengan memperhatikan dengan, tidak sama dengan mawahib atau keberbakaran talents. Ini menarik sekali bahwa kalau kita ingin anak kita baik, kita jaga fitrah mereka, dan fitrah itu sama sekali berbeda dengan mawahib, berbeda dengan giftedness, berbeda dengan talents. Demikian, billahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.